saya Afida Ismurada, NIM 19101233 Di sini saya akan memaparkan tentang definisi model komunikasi antar pribadi. Yang pertama, pengertian model. Model adalah representasi suatu fenomena baik nyata maupun abstrak, tetapi biasanya peminat komunikasi sering mencampur adukan model dengan fenomena komunikasi. Kemudian pengertian dari komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yang berarti sama atau menjadi milik bersama. Kemudian pengertian komunikasi dari beberapa para ahli. Yang pertama dari Onong Cahyani Effendi mengartikan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk memberitahu baik secara langsung maupun tidak. Kemudian yang kedua dari Raymond Ross mengartikan komunikasi merupakan proses menyortir, memilih dengan sedemikian rupa sehingga pendengar menanggapinya dengan pemikiran yang sama. Yang selanjutnya, pengertian komunikasi antar pribadi. Menurut Wirianto, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung secara tatap muka antara dua orang atau lebih. Kemudian menurut Devito, komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerima pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang. Kemudian yang ketiga, menurut Mulyana, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non-verbal. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu Afida Ismurada. Di sini saya akan membacakan tentang manfaat model komunikasi antar pribadi. Dia menyebutkan bahwa model mempunyai 4 fungsi: mengorganisasikan dalam kurung kemiripan data dan hubungan yang tadinya tidak teramati, heuristik dalam kurung merupakan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui. Yang ketiga yaitu prediktif, memungkinkan peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak hingga kuantitatif yang berkenaan dengan kapan dan berapa banyak. Yang keempat yaitu pengukuran atau mengukur fenomena yang diprediksi, membuat model jelas, memberikan manfaat kepada para ilmuwan. Model-model komunikasi antar pribadi yaitu satu, model aksi-reaksi atau SR yaitu stimulus respon. Komunikasi yang kreatif mendorong respon dari komunikan yang tertarik pada pesan yang disampaikan komunikator. Model ini memang masih sekadar menyiratkan sebuah hubungan timbal balik yang sederhana. Komunikator menyampaikan pesan dengan membangun stimulus, sementara komunikan akan memberikan respon yang mendukung pesan komunikator, yaitu pesan dinilai membantu komunikan mendapatkan kepuasan dan kekuatan pesan tersebut. Contohnya seperti saya memanggil teman saya, misalkan, "Hey, Afida," misalkan, lalu dia merespon, "Iya, ada apa?" misalkan seperti itu. Maka itu akan terjadi adanya stimulus dan respon, sehingga terjadinya komunikasi antara saya dengan Afida tadi. Maka dari situlah terjadi aksi reaksi seperti itu. Ini itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dibacakan teman saya yaitu Erinda Savitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernida Sapitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pada poin kedua yaitu model respon. Di sini Aristoteles menganggap ada setidaknya 3 unsur terpenting dalam komunikasi. Yang pertama adalah pembicara, yang kedua adalah pesan dan isi, yang ketiga adalah pendengar. Nah, fokus model ini adalah pada kemampuan bicara atau pidato yang biasanya berpusat pada kemampuan persuasi seseorang. Nah, persuasi di sini dapat dikatakan yaitu kemampuan bicara seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain. Nah, susunan pidato ini dan cara penyampaiannya. Dengan tercapainya 3 hal tadi, maka seseorang dapat diukur kemampuan persuasinya. Tetapi kekurangan model ini pun terdapat pada asumsi bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan terstruktur yang selalu disengaja. Jadi pembicara menyampaikan dan pendengar hanya mendengarkan tanpa dibahas. Hal ini pun pasti menimbulkan gangguan yang mungkin terjadi dalam proses penyampaian, efek yang akan terjadi dan sebagainya.
Nah, kemudian model ini pun tidak membahas mengenai aspek nonverbalnya dalam persuasi yang mungkin saja terjadi dalam suatu komunikasi begitu. Nah, model yang ketiga ada model Scrum. Model Scrum ini menggambarkan suatu proses yang dinamis memang. Jadi pesan yang akan ditransmisikan melalui proses encoding dan decoding. Jadi hubungan antara encoding dan decoding ini selayaknya sebagai sumber dan penerima. Jadi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Namun pada tahap berikutnya nanti penerima dan decoder nanti memiliki interpreter. Nah, yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima pesan. Jadi patut dicatat juga bahwa model ini menempatkan sumber dan penerimanya mempunyai kedudukan yang sederajat, tidak berbeda antara satu sama lain. Model ini pun merupakan komunikasi yang tampaknya memang sederhana, namun proses komunikasi yang digambarkan Scrum sangat jauh memiliki kedalaman makna dari sebuah proses komunikasi. Ada 3 unsur yang dilibatkan dalam model Scrum ini, yaitu ada sumber, pesan, dan sasaran. Nah, komunikasi yang dipelajari oleh Scrum melihat bentuk kesamaan yang akan terjadi. Scrum juga melihat unsur pengalaman yang terbentuk menjadi penghubung di antara mereka dan kesamaan yang terjadi di antara hal tersebut. Jadi Scrum juga melihat unsur pengalaman yang terbentuk menjadi penghubung, kesamaan yang menciptakan interpretasi yang sama di dalam komunikasi. Nah, oleh sebab itu pun pengalaman yang sama menjadi modal utama di dalam melihat model Scrum ini. Terakhir, saya akan menjelaskan pada model interaksional. Nah, pada model interaksional di sini berasumsi bahwa pengirim memberikan pengkodean pesan melalui encoding. Jadi demikian juga penerimanya juga memberikan pengkodean pesan melalui decoding dan mengembalikan pesan tersebut sebagai umpan balik yang bisa kita katakan sebagai feedback. Nah, model interaksional ini pun juga menampilkan berbagai unsur lain dalam proses interaksi, yaitu saluran atau media dan lingkungan fisik seperti gangguan dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan ataupun kata. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ajijah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi selanjutnya, yaitu model Neocom. Model komunikasi yang dikembangkan Neocom ini merupakan model komunikasi antar pribadi. Melalui modelnya ini, Neocom menggambarkan tentang dinamika hubungan komunikasi antara dua individu tentang suatu objek yang dipersoalkan mereka. Model ini kemudian dikenal dengan sebutan model keseimbangan. Pola komunikasi yang terjadi antara dua individu mempunyai dua bentuk apabila dua orang berkomunikasi tentang hal yang sama-sama mempunyai sikap menyukai atau memiliki selera yang sama terhadap hal yang dibicarakan. Keadaan tidak seimbang terjadi apabila terdapat perbedaan sikap di antara kedua orang tersebut. Namun, apabila keadaan tidak seimbang ini terjadi, umumnya masing-masing pihak berupaya untuk mengurangi perbedaan sehingga keadaan relatif seimbang. Sementara, kalau keadaan seimbang terjadi, masing-masing pihak berusaha untuk terus mempertahankannya. Menjaga keseimbangan inilah yang menurut Neocom merupakan hakikat utama dari komunikasi antar pribadi. Selanjutnya ada model TUPS. Model ini dikembangkan oleh Stewart L. TUPS. Model ini menggambarkan komunikasi paling mendasar, yaitu komunikasi dua orang atau diadik. Model ini sesuai dengan konsep komunikasi sebagai transaksi yang mengasumsi kedua peserta komunikasi sebagai pengirim dan sekaligus juga penerima pesan. Model ini bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi, juga berlangsung secara spontan dan serentak. Pesan dalam model ini dapat berupa pesan verbal dan non-verbal, disengaja maupun tidak disengaja. Salurannya adalah alat indera, terutama pendengaran, penglihatan, dan perabaan. Gangguan dalam model ini yaitu gangguan teknik dan gangguan semantik, di mana gangguan teknik adalah faktor yang menyebabkan penerima merasakan perubahan dalam informasi, seperti kegaduhan, kesulitan dalam berbicara terlalu pelan. Sementara gangguan semantik adalah penerima yang berbeda atas lambang yang disampaikan pengirim. Selanjutnya ada model Shannon dan Weber. Model ini adalah model yang paling mempengaruhi model komunikasi lain.
Pada model ini, Shannon dan Weber menjelaskan bahwa berkomunikasi terjadi pengerubahan pesan oleh pemancar yang berasal dari sumber informasi menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Salurannya adalah medium pengirim pesan dari pemancar tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malida Salsabila akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada poin nomor 8, yaitu model Wesley and McLean. Wesley dan McLean merumuskan suatu model yang mengaitkan komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, dan memasukkan umpan balik. Ini yang menjadikan perbedaan yang mendasar antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Dalam komunikasi antar pribadi dapat mengetahui umpan balik secara langsung, sedangkan dalam komunikasi massa, umpan balik bersifat tertunda. Model ini juga menjelaskan terdapat dua pesan, yaitu pesan yang bertujuan atau purposive dan pesan yang tidak bertujuan atau unpurposive. Bertujuan di sini maksudnya adalah mengubah citra penerima tentang sesuatu yang disampaikan oleh sumber. Selanjutnya ada bagian D, yaitu bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi. Komunikasi yang pertama ada komunikasi pribadi atau interpersonal communication. Dalam komunikasi pribadi terdapat dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi intrapribadi dan komunikasi antar pribadi. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung dengan diri sendiri. Orang tersebut berperan baik sebagai komunikator maupun komunikan. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri kita sendiri, yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, contohnya saat kita berpikir. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang lain dengan orang lainnya yang seorang diri secara pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang lain dengan efek umpan balik secara langsung. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antar pribadi dinilai lebih efektif dalam kegiatan yang dapat mengubah sikap, kepercayaan, perilaku, dan pendapat komunikan. Menurut sifatnya, komunikasi antar pribadi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, komunikasi diadik. Komunikasi diadik adalah proses komunikasi antara dua orang dalam situasi tatap muka. Biasanya dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu percakapan, dialog, dan wawancara. Dialog adalah bentuk komunikasi antar pribadi yang menunjukkan terjadinya interaksi. Mereka yang terlibat berfungsi ganda, masing-masing menjadi pembicara dan pendengar secara bergantian, sehingga orang yang terlibat komunikasi mendapatkan upaya pengertian bersama dan empati. Yang kedua, komunikasi triadik adalah komunikasi antar pribadi yang pelakunya terdiri dari tiga orang, yaitu seorang komunikator dan seorang komunikan atau lebih. Adapun karakteristik komunikasi antar pribadi yaitu satu, sifatnya dua arah atau timbal balik. Yang kedua, feedbacknya langsung dan tidak tertunda. Yang ketiga, komunikator dan komunikan dapat bergantian fungsi menjadi komunikan dan sebaliknya. Keempat, biasanya dilakukan secara spontanitas. Yang kelima, tidak terstruktur, pembahasan tidak harus fokus. Dan yang terakhir, komunikasi ini lebih banyak terjadi antara dua orang, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam sekelompok kecil orang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rusmina. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bentuk komunikasi antar pribadi yang kedua, yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan sejumlah orang yang berkumpul bersama-sama dalam bentuk kelompok. Komunikasi kelompok ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi kecil, dan yang kedua, komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil itu merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka, karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat, dan para anggotanya juga saling berinteraksi satu sama lain. Contoh dari komunikasi kelompok kecil yaitu kelompok belajar dan kelompok kecil diskusi. Nah, terus yang kedua yaitu komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar itu merupakan sekumpulan orang yang sangat banyak, dan komunikasi antar pribadi atau kontak pribadi itu jauh lebih kurang untuk dilakukan karena terlalu banyak orang yang berkumpul. Misalnya pada acara kampanye. Nah, itu merupakan contoh dari
komunikasi kelompok besar. Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat itu dicerminkan oleh adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya. Nah, fungsi-fungsi tersebut yaitu yang pertama fungsi hubungan sosial, fungsi pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Yang ketiga fungsi terapi, fungsi persuasi, dan yang terakhir fungsi pendidikan. Bentuk komunikasi antar pribadi yang ketiga yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang menggunakan media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Media cetak itu seperti surat kabar atau majalah. Kalau media elektronik itu seperti radio dan televisi yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan yang ditujukan kepada sejumlah orang yang tersebar di banyak tempat. Nah, salah satu karakteristik komunikasi massa yaitu biasanya komunikasi massa ini berlangsung satu arah. Ini berarti tidak terdapat arus balik kepada komunikator. Komunikator itu adalah pihak yang menyampaikan pesan kepada khalayak ramai, dan juga kegiatan komunikasi melalui media massa ini dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Yuni Siti Mawinda, saya akan menyambung presentasi dari teman saya. Yang keempat ada komunikasi media atau media communication, adalah komunikasi yang maknanya sama dengan media umum, misalnya telepon, surat kabar, spanduk, dan lain-lain. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi. Pertama ada komunikasi verbal. Salah satu perbedaan yang jelas antara hewan dengan manusia adalah kemampuan manusia dalam menggunakan komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, simbol-simbol yang dinyatakan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Suatu sistem kode verbal atau kata-kata dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi verbal disebut bahasa. Dengan bahasa inilah yang menjadi sarana utama untuk mengungkapkan kata-kata, pikiran, perasaan, dan maksud kita. Kemudian yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sama pentingnya dengan komunikasi verbal karena keduanya itu saling melengkapi. Dengan adanya komunikasi nonverbal, kita dapat memberikan penekanan, pengulangan, melengkapi atau mengganti komunikasi verbal, sehingga lebih mudah ditafsirkan maksudnya. Komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata komunikasi. Misalnya menggunakan gerak tubuh, sikap tubuh, kontak mata, ekspresi, dan lain sebagainya.